Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahibus syafa'ah. Anak-anak santri TPQ Al-Hidayah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Setelah kita mempelajari tajwid dan makharijul huruf dengan membaca beberapa ayat di dalam mushaf Al-Quran, sekarang giliran untuk menanyakan sesuatu yang barangkali kalian belum tahu. Mudah-mudahan Abah nanti bisa menjawab atas izin Allah. Dimulai pertanyaan pertama. Apakah ingus itu najis? Ingus. Apakah ingus itu najis? Ingus itu dari sini. Sumber produksinya di mana? Di pangkal ini. Di pangkal. Bukan dari perut, ya. Di pangkal hidung. Ini sama sumber produksinya koyok kene apa? Rumah produksi. Ngono. Jadi pabrike gampangnya wis. Pabrike ingus itu ada di pangkal hidung ini. Sama dengan mata. Pangkal mata kalau ketek ngono ya tangi turu, nah iku sumber atau rumah produksinya ada di pangkal sini. Berarti dari atas kan? Yang najis itu dari perut. Iler, idu, ingus, ketek itu ada di kepala. Ya kan, semuanya ada di kepala. Produknya di sini. Itu tidak najis. Yang najis itu dari perut. Sesuatu yang keluar dari perut itu najis. Apa yang keluar dari perut? Hah? Muntah. Apa? Gedang goreng. Mari kono terus apa? Iler. Iler yang tidur malam atau tidur siang, kepala dengan badan ini sejajar, maka itu yang kalau ngiler yang keluar itu iler dari perut. Nah, sekarang begini, kalau kamu naik kendaraan atau mungkin ngrungokno khutbah saking khusyuke dadi sampai keturun, ya. Mari ngono ngiler. Nah, bagaimana iler yang di sini? Ini produksinya di pangkal ini. Bukan dari perut. Berarti tidak najis, gitu loh. Jadi yang masih di atas atau pabriknya itu ada di kepala itu tidak najis. Yang najis itu kalau pabriknya dari perut itu. Jadi iler dan air ludah itu sama, pabriknya ada di belakang gigi. Di belakang gigi ini nanti keluar cairan-cairan. Itu sudah secara otomatis. Dia punya kepekaan sendiri. Begitulah Allah itu mendesain manusia atau binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Allah yang maha sempurna, semuanya didesain dengan penuh ketelitian dan kesempurnaan. Ayo. Kenapa saat jumroh menggunakan batu kecil-kecil? Coba waktu ini gede-gede sak dasmu ngono ya apa kira-kira kuat apa enggak ngantemi? Ya gak kuat. Disediakan batu-batu kecil pada waktu melempar jumroh
Pertama, biar tidak keberatan. Kan yang lempar itu bukan hanya orang yang sehat. Ada orang tua-tua, ada orang yang sedang sakit, dan ada orang perempuan. Nah, perempuan, orang tua, dan orang-orang yang sakit itu diberikan batu yang besar. Nah, gak kuat kan? Gak nyampe di jumrohnya kan? Jumroh ula, jumroh oposito. Terus jumroh akobah gitu. Itu terus oleh pemerintah Saudi disediakan yang segitu, yang kecil itu. Mbok biyen lek zaman Nabi Ibrahim itu waktu Ibu Hajar melempari setan itu batunya sak piro. Mungkin ya agak besar ya, nggak sekecil itu. Nah, itu kan Ibu Hajar dan Nabi Ibrahim kan sehat waktu itu, sik kuat. Nah, ngelempar dengan waktu sak gegem ngene iki, ya sik kuat gitu. Tapi pemerintah kan kita punya fikih. Fikih itu kan membahas semua orang, bukan hanya Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar yang masih sehat saat itu. Lah sekarang yang naik haji menirukan rukun-rukunnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar. Orangnya kan macam-macam. Ono sing tua, ono sing sakit, ono sing sehat. Kan begitu, ada wanita juga ada yang tua. Nah itu jadi dibuatlah kebijaksanaan di dalam fikih melempar jumroh itu menggunakan batu kecil. Itu. Ya mbok zaman Nabi Ibrahim waktu ini sak piro kecil. Ayo dilempar watu cilik ngono setane omong guyu tok. Nah, perbuatan haji, ibadah haji itu menirukan Nabi Ibrahim. Apa hukum menghadap ke atas saat sholat? Hukum menghadap ke atas saat sholat atau menoleh ke kanan ke kiri. Nah, terus mungkin sibuk dengan bajunya, tadi ndelok-ndelok mulai kelambine anyar, ndelok ini. Sibuk dengan itu. Bagaimana itu? Itu makruh. Hukumnya makruh. Melihat ke kanan ke kiri tolak-toleh, terus ndelok nang dukur, ndelok nang isor, itu makruh. Terus yang sunat yang mana? Melihat tempat sujud. Nanti sirahmu iki mendarat kemana? Lah itu yang kamu lihat. Gitu. Jadi melihat tempat sujud itu yang sunnah. Sedangkan tolak-toleh, lihat ke atas, lihat ke bawah, itu berarti dia tidak khusyuk. Orang khusyuk ada suara keras, orang khusyuk ada orang memanggil nggak dengar. Kalau orang khusyuk itu begitu. Jadi jangan dianggap orang-orang yang toleh-toleh itu bisa khusyuk. Enggak. Kecuali noleh ada keperluan penting ya. Pentingnya itu sehubungan dengan sholat. Misal, kok tiba-tiba ada ular datang. Ya kalau di masjid nggak mungkin lah. Tapi ya mungkin juga. Apa tahu gua ular cilik sama ini. Pas ngaji ini arek-arek sing ngeruh. Tak uncal nang ngene karangan niku kono. Niku durung ana wis biyen niku. Terus tahu ping pindho pokoke. Nek kene si pisan teko kono nek salah rada gedhe kok sakmene. Enggak tak pateni, tak jodhe ambek sapu. Tak uncal nang mana. Ana sing cuwilik sak petelot ngono, tak buat nang kono. Tapi nang ngarep kan kono. Tak buat nang kali. Tahu ini kerang ngisor iki. Cuwilik sak mene iki. Ya sak iku. Kurang ndak.
Nah, itu ya. Apa jenis? Udah lali rek, ngomong rame aja. Apa untuk menghadap ke atas? Oh iya. Kalau ada ular seperti itu, tapi kata Rasulullah diperbolehkan membunuh, bergerak masih banyak, ya bergerak masih banyak ketika sholat karena ada dua hal. Dua binatang hitam. Dua binatang hitam itu apa? Ular sama kalau jengking. Ya sejenis iku lah. Kalau jengking apa situ sing ngentup mana? Kelabang. Ya jenis itu binatang-binatang yang berwarna hitam. Itu lah nyokot lah ngentup lah ya keseper wong. Lah ula iso mati barang. Nah, boleh kamu ambil sandal, tapi boleh ngambil sandal. Wong lek salat ana ngene, masjid kan nggak mungkin. Nah, ya apa pembicaraan nih? Ben pinter silat. Wah, langsung ndas iku diantem tuwer. Wis gak coba lek ndase diantem. Utawa gulune. Karet ini. Oh no. Apa biar tahu? Anu di pinggir sawah, dulu. Tak diburi konco, tak cekel buntutnya, wak, pok. Lalu ini sak mini, cekel buntutnya, set, wak, kudu cepat, soalnya ndase langsung balik ini. Srek, wak, pok. Nah itu, kalau bisa seperti itu silakan. Walaupun kamu bergerak banyak, tidak apa-apa. Kan menurut Imam Syafi'i kalau bergerak lebih dari 3 kali, batal kan. Nah khusus kalau ada bahaya seperti itu maka kamu diperbolehkan bergerak lebih dari 1 kali, lebih dari 3 kali. Nah, timbang dicokot moro keseper. Dan itu memang diperbolehkan oleh Rasulullah. Mengapa Allah menciptakan cicak jika cicak membantu raja dan membakar Nabi Ibrahim? Ya Pak. Mengapa Allah menciptakan cicak jika cicak membantu raja dan membakar Nabi Ibrahim? Ya gak apa-apa, itu pertanyaan yang membingungkan juga itu. Terus gini, sama dengan pertanyaan begini, kenapa Allah menciptakan babi kalau babi haram dimakan? Iya kan? Kenapa Allah menciptakan cicak kalau akhirnya cicak itu membantu Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim? Padahal Allah Maha tahu sebelum diciptakan alam seisinya Allah sudah menulis yang namanya tulisan nasib baik buruk seluruh manusia dan hewan-hewan yang lain dan semua makhluk itu ada di Lauh Mahfuz. Tulisan-tulisan itu catatan koyok file besar itu Lauh Mahfuz itu. Jadi Miko mulai lahir sampai mati engko wis ana tulisan ini dan tidak bisa pergerakan Miko keluar dari catatan itu tidak bisa. Angga juga gitu, mulai lahir sampai mati ada. Makanya di kitab di surat Al-Isra itu Allah memerintahkan iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah bukumu, cukuplah kamu yang mengadili dirimu sendiri. Karena kita tahu hari ini kita melakukan ini, kita membaca itu. Hari ini kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Jadi akhirnya kalau ditimbang-timbang lagi, mari ngono, apa jenenge, ditimbang oleh Allah kan, amal baiknya dengan amal yang buruk. Kemudian bukan hanya sekedar ditimbang seperti timbangan ngono,
ada yang dipertimbangkan. Jadi ada lagi amal-amal yang dipertimbangkan. Kalau ada amal yang disukai oleh Allah, walaupun itu sedikit, itu akan bisa menutup kesalahan-kesalahan yang besar. Satu kalimat la ilaha illallah itu dikatakan dengan penuh kesadaran dan harapan yang besar kepada Allah, maka kalimat satu kali yang dibacakan oleh orang yang nggak pernah sholat, oleh orang yang dablek, mungkin minum, mungkin apa, itu akan bisa menutupi kesalahan, kenakalan selama hidup di dunia. Kalau itu dikatakan dengan penuh kesadaran, dikatakan dengan ketawaduan kepada Allah, dengan penuh keimanan. Ya, masalahnya bisa enggak kamu mengatakan la ilaha illallah itu dengan penuh keimanan dan kesadaran? Sadar itu artinya mengenal Allah. Misalnya Tama jejer ambek Miko. Apakah betul Miko mengenal Allah? Apakah betul Tama mengenal Miko? Paling-paling ya sekedar mengenal di sekolah, di ngaji. Tapi bagaimana Miko yang sebenarnya Tama nggak tahu. Bahkan mungkin tidurnya Miko jam piro Tama nggak tahu. Berarti Tama tidak banyak mengenal tentang Miko. Apalagi Allah. Allah yang tidak terbatas. Kalau kita ini belajar tauhid, maka kita akan lambat laun mengenal Allah. Nah, kalau tidak mau belajar tauhid, kita tidak mengenal Allah. Hanya yang kita kenal itu namanya saja. Oh ya, pangeranku itu Allah, mek ngono tok. Terus siapa Allah? Bagaimana sifat-sifat Allah? Berapa banyak nama-nama yang baik bagi Allah? Apa saja? Kita nggak mengenal itu. Berarti kita belum mengenal Allah. Makanya untuk mengenal Allah itu harus belajar tauhid dulu. Lah baru muncul kesadaran. Kalau tidak ada pelajaran tauhid, nggak ada kesadaran. Sadar apa? Sadar itu kan eling sih. Ya, ini ki jenenge sadar eling. Nah, sadar itu mau cuma mengenal namanya tok, berarti durung sadar. Nggak mungkin sadar tentang keberadaan Allah. Nah, sekarang Allah itu menciptakan cicak, padahal Allah Maha Tahu. Buat apa diciptakan cicak kalau nantinya akan membantu Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim? Itu kan dunia ini sebagai ujian. Seperti hanya Allah menciptakan ular, padahal kita tidak boleh makan ular, tidak boleh makan babi, anjing, kucing, burung elang, burung gagak, tidak boleh. Lek burung prit oleh, masih cilik, cukur mentolo, doro oleh, terkuku puter oleh dimaem. Tapi burung-burung yang bercakar kuat seperti Garuda, terus elang, marimuno apa meneh, gagak yang hitam itu ya. Itu kan makanannya, itu burung karnivora kan, makanannya hewan kan. Nah, itu tidak boleh dimakan. Kenapa Allah menciptakan tapi untuk dilarang? Nah, seperti itu ya. Jika memang dipelihara apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa, tubuhnya nggak najis. Masih teles, buat lus-lus, buat dusi, nggak apa-apa, nggak najis tubuhnya. Cuma nggak boleh dimakan. Haram dagingnya dimakan. Apa iki?
Allah itu menciptakan untuk dilarang. Kenapa? Karena kita diuji oleh Allah. Hidup ini memang ujian. Iki lo enak, tapi kamu nggak boleh makan. Misalnya kamu ada cewek cantik ya, kamu lihat ada cewek cantik bondek kelasmu, bondek ini. Kamu ingin macari cewek itu mana? Caranya, wah kenalan sih, nyedeki, mari ngono ngajak janjian, mari ngono menyatakan cinta. Padahal itu dilarang. Enak waktu pacaran, enak, seneng. Hati ini berbunga-bunga. Pokoknya masih kuno durung adus, ngambune gak karu-karuan, apa ya penguk ya apa, wis enak ae, wangi ae. Itu waktu pacaran seperti itu. Nah, tapi dilarang. Artinya apa? Kita ini memang diuji oleh Allah. Ada makanan yang diciptakan Allah tapi tidak boleh dimakan. Ada minuman, rumangsamu khomer itu siapa yang menciptakan? Allah juga. Babi yang menciptakan siapa? Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Baik itu yang baik maupun yang buruk, itu semua diciptakan Allah. Tapi kenapa Allah menciptakan yang buruk-buruk? Seperti Allah menciptakan penyakit. Buat apa Allah membuat orang sakit? Itu semua ujian. Seperti Nabi Adam dulu, waktu di surga. Apa? Kata Allah, kamu jangan dekati pohon ini. Tapi oleh setan, oleh iblis, Nabi Adam dirayu gak kena. Mari ngono merayu ibu Hawa. Akhirnya ibu Hawa merayu Nabi Adam. Baru dicokot sak cokotan tok langsung lepas seluruh pakaiannya. Nyedek ae gak oleh kok malah nyokot. Malah makan. Itu ujian. Gitu loh. Ya semuanya adalah ujian dari Allah. Tapi semua itu memang sudah dirancang Allah. Lah Allah itu selalu menciptakan dua hal di dunia ini. Ada yang dengan sebab akibat, ada yang tanpa sebab tapi menjadi akibat. Dengan kun fayakun, Allah menjadikan sesuatu secara langsung kun fayakun. Tapi ada dengan sebab. Karena kamu ugal-ugalan, kemudian kamu jatuh. Karena kamu ngelamun waktu berkendara, kemudian kamu nubruk. Nah, sebabnya apa tadi? Kamu ngelamun, nggak konsentrasi. Akhirnya kamu kecelakaan. Itu semua Allah yang menciptakan. Yang menciptakan kamu kecelakaan itu juga Allah. Untuk apa Allah menciptakan hal-hal yang buruk seperti kecelakaan, sakit, corona, dan lain-lain? Untuk menguji, mengangkat dan menjatuhkan. Mengangkat bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah. Belakangnya wabasyiris sobirin. Depannya walana beluannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sobirin. Walana beluannakum, dan aku uji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khawfi, dengan ketakutan, rasa takut. Meni aku semangat enggak yo? Dalam hatimu itu ada rasa takut. Aku meni-meni munggah kelas, aku meni-meni diterima enggak nang SMP 1. Turi. Terus takut gitu. Nah, itu seperti itu. Ada rasa takut. Terus ketok bengi, peteng, serem, pemane tahu diceritani. Lek liwat kene engko ana penampakan ngene. Tahu ana wong cerita ngono. Padahal mek iku cerita bohong. Kayak meten-meten itu. Tapi kamu akhirnya ada rasa takut. Walju, lapar.
Minal amwali wal anfud dan kekurangan. Ju itu lapar dan kekurangan. Kekurangan apa? Minal amwali. Amwal apa? Amwal harta. Wal anfusi awak iki berarti apa? Sakit, akhirnya bisa mati. Wasamarot, kemudian buah-buahan. Apa buah-buahan? Ya termasuk apa itu padi, kan ada buahnya padi. Satu butir kan namanya satu buah, ya kan? Buah padi, buah apa saja. Buah itu duduk tomat, apel itu toyo, padi itu termasuk juga buah. Terus apa itu kaspe itu juga termasuk buah. Buahnya pohon kaspe adalah kaspenya yang ada di dalam tanah itu. Nah, wasamarot wabashiri sobirin dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Loh, orang diuji sakit, diuji rugi, diuji bangkrut, diuji difitnah, dihasut, dibully, padahal tidak salah. Itu ujian dari Allah. Kemudian kita menjalaninya dengan sabar. Maka Allah menjanjikan kabar gembira. Apa kabar gembira? Ampunan, rahmat, derajat yang naik, akhirnya masuk surga. Itu mau enggak? Ya memang repot. Satu hal paling gampang sebelum kamu diuji sing eneng-eneng. Kamu disuruh sholat 5 waktu. Wis jangkep apa dulu? Padahal enteng loh. Pen gawe klambi sembarang pokoknya sing bersih suci sholat. Pen lek sekolah apa iso? Harus seragam kan? Enggak boleh pakai baju sembarangan. Enak sholat itu, tapi tidak kamu lakukan. Berarti kamu tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian, ya gak ngerti aku alamatnya kemana. Kan kita tidak tahu di akhir hidup kita nanti. Jadi begitu. Sekarang dibiasakan dulu sejak kecil. Sholat. Biar nanti orang yang sholat itu lulus uji. Orang yang sholat adalah orang yang tangguh kepribadiannya. Gak gampang terombang-ambing oleh pendapat manusia. Itu. Jadi ono wong ngomong apa ae, kita sudah punya pegangan. Tapi orang yang sholat nggak jangkep, bahkan mungkin nggak blas, akhirnya yang dipakai pedoman apa? Ucapan manusia. Padahal manusia itu bisa esok ikut tempe, sore malah jadi deli. Artinya apa? Plin plan. Tapi Allah satu perkataan tidak pernah hangus, tidak pernah berubah. Mulai dulu zaman azali sebelum ada apa-apa sampai nanti hari kiamat. Perkataan Allah selalu ada, selalu terlaksana. Takdir Allah selalu terbukti gitu. Tapi kita seringkali memegang ucapan manusia. Itu salahnya, kita lebih beriman kepada manusia daripada kepada Allah. Akhirnya kita tidak lulus uji. Kalau tidak lulus uji, ya wallahu a'lam, terus. Ya kayak pengen kalau lulus ujian, gak iso lulus, mungkin gak iso munggah kan gitu. Ya sudah, kita tutup dengan doa setelah belajar. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli